Kita ke sorotan lain, saudara. Ayah Eki Ibtu Rudiana akhirnya muncul ke publik saat kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, mengadakan konferensi pers di Keraton Kacirebonan. Ketika kemunculannya di publik dinantikan, Ayah Eki Rudiana tiba-tiba hadir di acara rencana konferensi pers tim Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum keluarga Vina. Kepada Hotman Paris, Ibtu Rudiana bercerita pertama kali menangkap para pelaku dari kesaksian Aep dan juga Dede. Siapa di sini? Mana Intan? Ibtu Rudiana membantah adanya penganiayaan pada para pelaku hingga mereka terpaksa mengaku sebagai pembunuh Vina dan Eki. Rudiana bilang saat pemeriksaan kondisi pelaku didokumentasikan. Mana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya-upaya kami untuk apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Ada di pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Dan posisi masih utuh. Mukanya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aep? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya? Itu pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aep sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Semua orang yang ada di situ kami tanya, Bang. Namun Aep sama Dede lah yang memberi informasi. Sidang peninjauan kembali akan kembali digelar hari ini, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Ninda Destiani. Selamat pagi Ninda, apa agenda sidang hari ini? Ya, selamat pagi Nanda dan juga saudara. Untuk sidang peninjauan kembali Sakatatal yang akan digelar kembali hari ini memang nanti digelar pukul 10 pagi mendatang sesuai rencana, dan agenda dari sidang PK Sakatatal ini adalah penyampaian keterangan dari seorang ahli yang rencananya akan dihadirkan dari pihak pemohon yakni Sakatatal dan juga sejumlah kuasa hukum Nanda dan juga saudara. Jika kami review sejenak dari PK peninjauan kembali Sakatatal ini memang sudah sampai ke kali ketiga, di mana terakhir ini dilakukan kemarin, yang proses persidangan juga ini cukup alot, di mana yang terakhir adalah pihak pemohon Sakatatal ini menghadirkan sejumlah saksi, di mana saksi ini diantaranya adalah seorang saksi kunci, dan dihadirkan sekitar 9 orang saksi maksud kami Nanda dan juga saudara, yakni ada Jogi Nainggolan, Muhtar Effendi, lalu juga ada Widyasari, Mega Lestari, ada Liga Akbar, Jaka, Selis, Aldi, dan juga Rafli. Kesembilan orang ini kemarin sempat dilontarkan sebuah pertanyaan dari kuasa hukum dan bergantian, yang kemudian juga selain itu hakim memberikan kesempatan kepada pihak termohon yakni Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian memberikan sejumlah pertanyaan kembali, dan kemudian diberikan penanggapan dari pihak Sakatatal. Namun selama proses sidang berlangsung, Sakatatal ini no comment, dan ia hanya mempersilahkan para saksi ini memberikan penjelasannya, kesaksiannya begitu, karena diantaranya adalah saksi kunci. Ini adalah kedua sahabat Vina yang dibawa oleh pihak Sakatatal yakni Mega dan juga Widi, di mana keduanya ini kemarin menceritakan terkait kedekatannya dengan korban Vina, dan mereka juga sempat bertemu ataupun berkomunikasi pada malam terakhir ataupun di hari H pada tanggal 26 Agustus 2016 silam. Dan kemudian selain itu ada saksi Liga Akbar, Nanda dan juga saudara. Liga Akbar ini merupakan teman dari korban Eki, yang kemudian Liga Akbar ini juga sempat dijadikan saksi, dianggap sebagai saksi kunci, di mana Liga Akbar ini juga harapannya untuk dapat mendukung argumen maupun bukti baru untuk pihak Sakatatal. Lalu yang cukup menarik ini juga untuk saksi Aldi yang kemarin, di mana saksi Aldi ini sempat menceritakan terkait pada saat momen Sakatatal ini dihukum ataupun dipidana bersama kelima terpidana lainnya. Di situ disebutkan bahwa pihak Sakatatal ini selama dipidana ia mendapatkan penderitaan begitu selama proses
hukuman, sehingga ini juga menjadi bukti bahwasannya pihak Sakatatal menurut kuasa hukum ini tidak terlibat, dan bahkan yang disebutkan oleh pihak kuasa hukum bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan. Nanda dan juga saudara. Dan yang terakhir ini adalah dari Muhtar Effendi yang sempat menyampaikan terkait proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda Jawa Barat kepada Peggy Setiawan, yang saat ini pun justru Peggy sudah bebas, dan ini harusnya terbukti bahwa kasus ini bukanlah kasus pembunuhan, ini adalah merupakan kasus kecelakaan tunggal, begitu yang disampaikan. Sehingga menurut kuasa hukum, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para saksi ini merupakan sebuah bukti baru yang harapannya ini dapat dikabulkan oleh pihak Hakim Ketua dari Pengadilan Negeri Cirebon, Nanda dan juga saudara. Dan kesimpulannya kemarin dari Farhad Abbas ini menyampaikan selaku kuasa hukum bahwa dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal ini adalah berdasarkan keterangan saksi fakta, kasus ini adalah kecelakaan karena tidak ada barang bukti yang mendukung untuk menyimpulkan pembunuhan maupun ruda paksa. Lalu juga selain itu dari pihak Sakatatal dan kuasa hukum ini meminta keadilan kepada pihak hakim untuk kemudian tujuan dari peninjauan sidang PK Sakatatal ini adalah untuk kemudian mengembalikan nama baik Sakatatal dan juga keluarga, lalu juga berharap agar kemudian pihak Sakatatal ini dapat dilakukan ataupun meminta ganti rugi kepada negara begitu terhadap perkara peninjauan kembali ini. Nanti kita akan pantau kemudian seperti apa sidang yang hari ini akan digelar, yang merupakan sidang kali keempat saudara, karena memang rencananya akan dihadirkan sejumlah ahli dari pihak pemohon Sakatatal dan juga kuasa hukum. Seperti biasa di Pengadilan Negeri Cirebon ini akan dilakukan sekitar pukul 10 pagi mendatang, dan nanti pihak Sakatatal juga akan hadir maupun pihak termohon dan juga sejumlah pihak yang mendukung peninjauan kembali Sakatatal. Nanda. Agenda akan digelar pada pukul 10 pagi dengan penyampaian ahli yang akan dihadirkan di sidang hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Ninda Destiani melaporkan dari PN Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.